sekarang lagi kita soroti atau kita lihat bersama bahwa ini apa sih motifnya, bagaimana sih Arya Daru ini bisa meninggal dunia, apakah dia dihabisi nyawa ataukah dia meninggal karena bunuh diri. Nah ini kan ada petunjuk CCTV yang sudah menyoroti kamarnya. Nah di situ kan sebenarnya menit per menit, detik per detik itu pasti tersorot kameranya. Nah ini tinggal dilihat nih bagaimana scientific crime ya bisa melihat kasus ini, dalam kasus pembunuhan ini, apakah motifnya itu adalah pembunuhan berencana ataukah dia bunuh diri. Kan jelas di sini kan bisa pada waktu otopsi kan terlihat adakah ada unsur kekerasan, adakah juga ini adalah bunuh diri. Itu sebenarnya jelas harus didalami. Yang pertama saksi-saksi dari istrinya. Istri korban ini kan nggak dia pasti pada waktu dia menelpon dan mengecek di keberadaan di posisinya kan tentunya di sini ada jam waktunya. Nah waktunya itu tentu bisa disamakan dengan waktu penjaga kos. Pada waktu istrinya ini meminta untuk melihat suaminya apakah ada di dalam, kan seperti itu. Dari situ bisa dibuat puzzle, artinya bisa dibuat satu pelan-pelan ini terkuak. Sebenarnya kasus ini apakah murni bunuh diri atau kasus pembunuhan berencana? Karena jelas kalau ini ada pembunuhan, pasti ini pembunuhan sudah direncanakan. Karena kalau dilihat dari petunjuk CCTV-nya, jelas di sini seperti tidak terbuat natural. Dan nanti kan akan terlihat nih pelan-pelan satu peristiwa ini disatukan, dikumpulkan sehingga ini bisa terkuak kasus ini. Jadi polisi pasti concern untuk bisa menentukan nih kasus ini apakah kasus pembunuhan atau kasus bunuh diri kan. Oke, Bang, ini kan teka-tekinya semakin masih belum juga ketebak gitu, dan polisi juga masih belum juga mengambil sikap apakah ini pembunuhan atau bunuh diri gitu kan, Bang. Nah, melihat dari potongan-potongan CCTV, ada juga CCTV yang sepertinya terlihatnya tuh udah bergeser juga gitu. Apakah dari sini netizen juga mencurigai sebenarnya banyak pemirsa atau yang netizen juga mengatakan bahwasannya curiga dengan si penjaga kos ini gitu. Abang sendiri melihatnya si penjaga kos mondar mandir terima yang katanya dia hanya menerima telepon dari istrinya gitu. Ada kecurigaan juga nggak sebenarnya nggak sih, Bang, sama penjaga kos ini? Ya, kalau kita melihat nih patut diduga, yang artinya patut diduga ini artinya dia harus didalami ya, dari mulai handphonenya, petunjuk lain, dan dia apakah dia punya akses terhadap CCTV itu. Nah itu juga penting, karena yang punya akses CCTV itu biasanya yang punya kos ya kan, penjaga kos tuh biasanya nggak dikasih. Nah ini penting juga nih, kalau dia punya, tandanya ada apa, dia bisa punya di handphone, bisa mengecek secara langsung, karena dia bisa mengoperasikan, dia hapus ya kan, atau dia sorot posisinya, dia nggak posisi di situ, bisa juga. Nah nanti ya uji lab krim Mabes Polri diuji nih siapa yang menggerakkan ya, siapa yang bisa melihat CCTV itu. Ini udah bisa dicek di situ. Nah untuk menyimpulkan itu tentunya perlu pendalaman, perlu scientific crime yang bisa lebih detail tentunya, apakah recorder daripada CCTV itu siapa yang mengoperasikan, terus siapa aja bisa melihat di handphone. Kalau orang anak penjaga kos di situ, tentunya penjaga kos juga bisa disita handphonenya, karena ini sudah bisa dalam proses pengembangan dan investigasi, tentunya harus bisa diambil. Nah, terus nanti dicek di laboratorium, apakah petunjuk-petunjuk itu dapat, kan gitu. Sebenarnya gampang, melalui proses satelit juga bisa, karena sekarang ini kita alatnya udah mulai canggih ya. Tapi saya yakin pasti pihak kepolisian dalam hal ini bisa mengungkap nih proses pembunuhan dan motifnya kan gitu. Iya.
dalam proses pengembangan investigasi yang cukup amat ya tentunya sangat sulit ya, tapi yakin pihak kepolisian sesulit apapun yang tadi saya katakan ini pasti bisa terkuak berdasarkan tadi dia bisa melakukan dengan berbagai cara bos. Nah kalau memang itu pembunuhan yang dilakukan ada seseorang yang membunuh, tentunya di situ ada petunjuk-petunjuk. Saya rasa ini lebih gampang lah untuk menindak dari handphone, dari satelit, dari apapun itu nanti. Tentunya polisi punya alat yang lebih canggih yang bisa mengungkap ini. Nah pertama itu, yang kedua, kalau bicara masalah dia dilakban, itu bisa saja dia membunuh diri dalam proses sepertinya dia dilakban. Nah itu juga bisa melakukan itu. Nah tapi tadi motifnya apa sih gitu kan, kita bertanya-tanya apakah orang mau bunuh diri dengan begitu. Bunuh diri biasanya kan gantung diri ya kan, dia minum obat terus meninggal. Nah itu kan sudah cepat bisa menyimpulkan ya. Tapi ini kok bisa dilakban, siapa yang lakban? Nah ini juga nggak mungkin ini dia melakukannya sendiri kan gitu. Masa melakban terus habis ngelakban terus dia tidur, kan nggak bisa juga. Ini kan ada segala sesuatu tuh yang tidak kebetulan. Nah yang tidak kebetulan ini tentunya ini akan diungkap satu persatu, bukti per bukti, bahkan juga nanti akan petunjuk-petunjuk itu pasti nanti ada. Saya rasa sih pasti polisi akan bisa mengungkap ini sih dengan waktu yang cepat. Oke.